Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fisika kelas 10. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Newton, kemudian sudah belajar tentang apa itu gaya dan juga jenis-jenis gaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hukum Newton tentang gerak, yaitu ke jenis-jenis gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah gerak benda pada bidang datar. Nah, misalkan ada sebuah permukaan seperti ini, kemudian di atasnya itu ada sebuah balok. Nah, balok ini ditarik dengan gaya sebesar F ke kanan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan untuk misalkan ada persoalan yang berkaitan dengan gerak benda pada bidang datar, itu adalah kita membuat diagram gaya. Apa itu diagram gaya? Kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Seperti ini. Tadi yang pertama ini ada gaya F. Nah, ketika benda ini bersentuhan dengan permukaan, maka ada gaya gesek. Nah, kita asumsikan ini lantainya adalah kasar. Kalau lantainya kasar, maka ada gaya gesek. Tapi kalau lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek. Nah, ketika lantainya kasar, maka dia ada gaya gesek. Gaya gesek minggu lalu sudah kita sepakati bahwa arahnya itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, gerak bendanya ke kanan, maka gaya geseknya itu adalah ke kiri. Simbolnya adalah F. Ini terlihat ya. Nah, jadi gaya gesek itu menggambarkan diagram gayanya adalah di permukaan benda dengan permukaan lantai gitu. Karena yang bergesekan adalah antara keduanya. Jadi bukan di sini, bukan di atas, tapi harus tepat di sini. Antara permukaan yang bersentuhan itu gaya gesek. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya berat. Nah, gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki oleh setiap benda yang memiliki massa. Dan arahnya itu selalu menuju ke bawah, menuju pusat bumi. Gambarnya itu dari titik pusat massanya. Nah, dari tengah-tengah benda ke bawah. Nah, ini adalah gaya berat, simbolnya adalah W kecil. Gitu. Nah, ada gaya apa lagi? Ingat, kalau ada satu benda dengan permukaan bersentuhan, pasti ada yang namanya gaya kontak atau gaya sentuh, pasti ada gaya normal yang arahnya itu tegak lurus dengan permukaan. Nah, karena yang berkontak itu adalah benda ini dengan permukaan, maka gaya normalnya itu tegak lurus dari permukaan ke atas. Nah, ini adalah gaya normal, simbolnya adalah M besar. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok ketika ditarik dengan gaya F. Nah, kalau misalkan kita uraikan ya, bisa kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang pertama di sumbu X. Sumbu X tadi ini ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat, kalau karena gaya itu adalah besaran vektor, yang namanya vektor berarti ada arahnya. Berarti kalau mengikuti diagram Cartesian ini, kalau ke kanan itu berarti dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Begitupun dengan gaya. Di sini ada dua sumbu X dan Y. Di sumbu X, sigma F di sumbu X itu sama dengan apa? Ada F, ya, ini ada F dan ada F kecil. Jadi F, nah F ini positif karena ke kanan, kemudian F kecilnya negatif. Kenapa? Karena dia arahnya ke kiri. Jadi F kecil min F, gitu ya. Nah, kemudian sigma F di sumbu Y berapa? Ada apa aja? Ada dua, yaitu apa? Gaya normal dan gaya berat. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Jadi N min W. Nah, kalau ditanyakan gaya total berapa, itu nanti sigma F resultan.
itu sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Ini jika benda baloknya ditarik dengan gaya F yang sejajar dengan permukaan. Nah, sekarang bagaimana jika si bendanya itu ditarik dengan sudut tertentu? Nah, misalkan seperti ini. Nah, ditariknya dengan gaya F, di sini ada sudutnya theta. Ya. Nah, misalkan di sini sekarang lantainya licin. Nah, kalau lantai licin maka ada gaya gesek tidak? Tidak ada ya, tidak ada gaya gesek. Sehingga bisa kita tuliskan besar-besar F. Gaya-gaya pekerjanya itu ada gaya normal dan gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi ini. Nah, kemudian ini F-nya gimana nih? Kan kalau N sama W jelas di sumbu Y ya. Nah, kalau F ini ada di sumbu apa? Nah, ini kalau ada yang menyimpang seperti ini dia tandanya ada di dua sumbu. Nih, terus seperti ini. Jadi dia ada di sumbu X, namanya Fx, dan ada ke sumbu Y, namanya itu adalah Fy. Sekarang gaya-gaya bekerja pada benda sudah digambarkan semuanya, jadi kita tinggal menuliskan tadi seperti ini. Sigma fx sama dengan apa yang ada di sumbu X? Nih, ada fx, kemudian apa lagi? Udah gak ada, jadi hanya ada satu. Yang ada di sumbu Y ada berapa? Ada 3 ya. Ada M, ada Fy, ada W. Ini N dan F dia arahnya ke atas maka dia positif, sementara W arahnya ke bawah maka dia negatif. Sigma Fy sama dengan M positif ditambah Fy positif min W gitu. Nah, untuk resultannya nanti rumusnya sama seperti ini. Seperti itu ya, gerak benda pada bidang datar. Sekarang kita lanjut ke gerak benda pada bidang yang miring. Misalkan ada sebuah benda pada bidang miring seperti ini. Nah, ini misalkan lantainya itu kasar ya. Nah, ini permukaannya adalah misalkan kasar. Pertama-tama kita tadi buat diagram gaya. Yang pertama, dia itu pasti memiliki gaya berat. Gaya berat itu arahnya kemana? Tadi arahnya menuju pusat bumi. Nah, kemana dari di sini? Pusat bumi ke sini. Nah, ini adalah gaya berat. Kemudian ada apa lagi? Ada gaya normal dari permukaan tegak lurus ke sana. Nah, ini adalah gaya normal. Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Udah, nggak ada. Ya, jadi hanya ada gaya berat dan gaya normal. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara melihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau tadi kan yang di bidang datar gampang ya, yang mendatar sumbu X yang vertikal itu sumbu Y. Nah, ini mendatar sama vertikalnya tinggal kita ubah. Nah, mendatarnya jadi seperti ini, nanti vertikalnya jadi seperti ini.
Jadi ini nanti sumbu X ke sini nih, sumbu X. Nanti ini, nah ini ke sini adalah sumbu Y. Ya, berarti kalau kayak gitu, M ini sudah ada di sumbu Y. Sementara W dia belum ada di sumbu X ataupun sumbu Y, maka dia harus digambarkan ulang seperti ini. Nah, ini maka nanti dia W-nya itu ada di sumbu X, WX, dan di sumbu Y, WY, seperti itu. Ya, nah sekarang sudah digambarkan semua gaya-gayanya, tinggal kita analisis lagi di sumbu X. Berarti sigma Fx sama dengan ada apa aja? Hanya ada Vx. Oh iya, W itu kan berat ya. Berat itu rumusnya apa? M dikali G. Jadi massa dikali gravitasi. Kemudian sigma F di sumbu Y ada apa? Ada M dan ada WY. Nah, WY ini sudah nggak dianggap lagi. Kenapa? Karena dia sudah didistribusikan ke sumbu X jadi WX dan ke sumbu Y jadi WY. Jadi yang ini sudah nggak dipakai. Jadi sudah berubah jadi WX dan WY. Jadi yang sumbu Y-nya ada dua, yaitu yang ke atas M maka positif dan yang ke bawah adalah WY maka dia negatif. Seperti itu ya. Oh iya, satu lagi lupa. Karena dia bidangnya kasar, maka dia ada gaya gesek. Gaya gesek itu arahnya berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, kira-kira gerak bendanya kemana nih kalau kayak gini? Pasti ke bawah kan ya? Nah, maka gaya geseknya itu dia ke atas. Nah, ke atas gini, dia F. Ya, maka nanti di sumbu X itu ada WX dan F. Maka ini WX min F. Oh iya, rumus F itu apa? F itu adalah gaya gesek. Bisa kita ini juga. F itu adalah gaya gesek, rumusnya mu dikali N. Mu itu adalah konstanta gaya gesek gitu ya. Nanti diketahui di soalnya. Dan N itu apa? N itu adalah gaya normalnya. Gitu. Itu untuk gerak benda pada bidang miring. Nah, nanti kalau misalkan kalian diminta untuk menggambarkan diagram gaya, maka yang ibu maksud diagram gaya itu adalah hanya sampai sini. Ini untuk menganalisis gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Jadi sampai sini, kemudian kalian kalau misalkan ada yang menyimpang antara sumbu X dan sumbu Y, didistribusikan dulu ke sumbu X seperti ini dan ke sumbu Y seperti ini. Itu ya. Itu yang kedua. Oh iya, di sini ini kan theta, W-nya itu arahnya ke bawah. Kalau misalkan diketahui theta-nya itu adalah di sini. Nah, maka nanti untuk mencari W dan WX-nya seperti apa? WX-nya itu berarti sama dengan W. Nah, kalau di X ya, maka di sini ada di depan sudut. Kalau depan sudut apa? Sin apa cos? Sin ya, sin demi, sin depan. Maka W sin eta. Kalau WY itu maka W cos eta. Itu ya. Nah, nanti tergantung juga si sudutnya itu ada disimpan di mana, di sini ataukah nanti di sini. Itu nanti berbeda. Gitu. Ya. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga itu gerak benda yang hubungkan dengan tali. Nah, gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Contoh, pada permukaan mendatar, kemudian misalkan dia lantainya licin,
di sini ada benda 1, di sini ada benda 2, dia dihubungkan dengan tali, ya, dan ditarik ke kanan dengan gaya F. Nah, gambarkanlah diagram gayanya seperti apa. Jelas, di setiap benda itu akan ada gaya normal yang arahnya ke atas. Ini berarti N1, maka ini nanti ada N2. Kemudian ada apa lagi? Di sini nanti ada gaya berat 1, W1, dan di sini ada gaya berat 2, W2. Gitu. Apalagi? Nah, karena dia licin maka tidak ada gaya gesek. Kemudian ada F. Nah, di sini kan dihubungkan dengan tali, maka ada yang namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu arahnya untuk benda 1, arahnya ke sini. Nah, ini adalah T1. Untuk benda 2, tegangan talinya arahnya ke sini. Ini adalah T2. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa dengan meninjau satu persatu dari benda. Benda 1. Nanti di sumbu X-nya ada apa aja? Nah, di sumbu X, maka di benda 1 itu ada apa? Ada T1 saja. Ya, ke kanan berarti dia positif. Kemudian di sumbu Y-nya ada apa? Ada N1 dan ada W1. N1-nya positif, min W1 negatif. Seperti itu. Sementara di benda 2 ada apa? Ada sigma Fx. Apa nih benda 2? Ada ke kanan F, min, ke kiri ada T2. Kemudian sigma Fy-nya sama dengan apa? Ada 2, ada N2 dan W2. N2-nya positif, W2-nya negatif. Seperti itu. Ya, itu gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Untuk soal atau pembahasan lebih lanjutnya, insya Allah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini hanya dia analisis dari gaya-gayanya dulu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Yaitu gerak benda di dalam lift. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan percobaan menghitung massa badan atau menghitung menghitung berat badan gitu ya di lift, itu pasti nilainya akan berbeda. Kenapa? Karena lift itu ketika bergerak maka ada percepatan gravitasi. Mau ke atas atau ke bawah nanti itu akan berbeda. Nah, yang gerak benda di dalam lift ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketika gerakannya itu dalam keadaan diam atau dia kecepatannya konstan. Atau kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan berarti dia kan sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nanti jadi seperti ini. Misalkan ini liftnya, misal ya ini. Kemudian ada orang di dalamnya.
Nah, ketika dia diam atau dalam keadaan dengan kecepatan konstan, maka nanti gaya-gaya pengerjanya itu adalah yang pertama di sini ada gaya berat W, dan tentunya ada gaya normal. Nah, dari kaki seorang ini ke atas ini ada gaya normal. Karena dalam keadaan diam, maka nanti ini menjadi sigma F. Nah, ini kan ada di sumbu Y ya. Sementara di sumbu X-nya itu nggak ada pergerakan, jadi nggak bisa kita analisis. Langsung aja di sumbu Y. Karena dia diam, maka dia sama dengan 0. Nah, di sumbu Y-nya itu ada apa? N ke atas positif. Y ke bawah maka negatif, sama dengan 0. Maka N itu sama dengan W. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang yang B itu ketika bendanya sedang bergerak dipercepat ke atas. Kalau dipercepat maka dia memiliki percepatan. Maka gayanya tidak sama dengan 0. Nah, dia sedang dipercepat ke atas seperti ini dengan percepatan A. Maka sama tadi akan ada gaya normal yang arahnya ke atas dan ada gaya berat yang arahnya itu adalah ke bawah. Nah, kan nanti sigma F-nya, nah kalau yang A ini tadi sama dengan 0 karena dia sedang diam atau dalam keadaan kecepatan konstan. Nah, kalau yang ini jadi hukum ke-1 Newton ya. Nah, kalau yang ini hukum ke-2 Newton. Kenapa? Karena bendanya dipercepat. Jadi ada A-nya, ada M kali A. Nah, yang ke atas, karena bendanya sedang bergerak ke atas, maka ke atas itu adalah positif, M min, ke bawah negatif, W sama dengan M kali A. Maka nanti M-nya itu sama dengan M kali A, ini min, ke sini pindah jadi positif. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah ketika benda dipercepat sekarang ke bawah. Nah, kalau dipercepat ke bawah, maka nanti gambarnya seperti ini. Ini ada orang. Nah, liftnya itu lagi bergerak ke bawah. Sama, ada dua gaya. Yang ke bawah ini ada gaya berat, dan yang ke atas itu ada gaya normal. Kita analisis. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Sigma Fy, karena dia dipercepat maka M kali A. Karena bergeraknya ke bawah, nah maka khusus untuk yang seperti ini, si gayanya itu tanda positif dan negatifnya itu mengikuti gerakan benda. Kalau gerakan bendanya ke bawah, maka di sini W yang positif dan N yang negatif. Berbeda dengan yang B. Tadi karena bergeraknya ke atas, maka N yang positif dan W-nya itu yang negatif. Maka ini nanti sigma F-nya adalah W-nya positif, N-nya negatif. Maka min M tambah W sama dengan M kali A, atau W M hanya ke sini min M A sama dengan min M pindah ke sini jadi positif sama dengan N. Nah, itu untuk kasus gerak benda yang bergerak dalam lift. Yang terakhir itu adalah gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Yang kelima ya. Gerak benda yang dihubungkan dengan katrol. Tahu kan katrol ya? Katrol itu kayak alat buat nimba air tuh yang belutnya, nah itu katrol. Misalkan ada gambarnya seperti ini. Ini katrolnya ya. Nah, di sini digantungkan ini ada benda satu, kayak dua ya. Ini benda satu, kemudian di sini ada benda
benda 2. Nah, kita buat diagram gayanya ya. Di sini ada berapa jenis gaya? Kalau misalkan ini si katrolnya itu adalah licin. Kalau licin maka antara tahu dengan katrol kita anggap tidak ada gaya gesek. Jelas ini si benda 1 memiliki gaya berat W1. Benda 2 juga memiliki gaya berat adalah W2. Ada apa lagi? Apakah ada gaya normal? Nggak ada ya. Kenapa? Karena dia tidak sedang bersentuhan dengan permukaan yang lain. Nah, yang ada itu adalah gaya tegangan tali. Oleh benda 1 arahnya ke atas, dia T1, oleh benda 2 dia arahnya ke atas, adalah T2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan nanti di benda 1 itu adalah sigma Fy. Kenapa Fy? Karena dia geraknya di arah suhu Y ya. Sigma Fy sama dengan, nah ini nanti tergantung gitu si benda sedang bergerak kemana. Apakah bendanya bergerak, kalau misalnya bendanya sedang bergerak ke sini, nah dengan percepatan ke sini, maka nanti yang searah dengan arah percepatan itu positif, yang berlawanan arah maka dia negatif. Maka di benda 1 yang searah dengan A gitu ya, nih yang searah yang ke sana, maka positif, maka T1 adalah positif, sementara W1 adalah negatif gitu. Nah di seluruh di benda 2 bagaimana? Di benda 2 nanti sigma Fy nya itu, ini Fy1, ini Fy2. Nah yang ke bawah itu jadi positif, ya berarti W2 yang positif. Nah T2 nya ke atas karena berlawanan arah jadi negatif. Nah itu dulu yang kita bahas hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya, lebih dalam lagi materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari Ibu atau kurang jelas. Boleh kalau mau bertanya silakan bertanya di kolom chat aplikasi. Terima kasih atas perhatian kalian dan waktu kalian untuk menyimak. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.